Polisi di Wamena ditangkap. Diduga lecehkan budaya Asmat, WNA asal China ditangkap imigrasi. KKB tebar teror di Bandara Bilorai, Intan Jaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Frankie Wohel. Inilah Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Seorang warga negara asing asal China ditangkap dan diperiksa imigrasi Merauke setelah membuat dan menyebarkan konten media sosial. Pria berinisial SW diduga melecehkan budaya Asmat serta mengeksploitasi anak dan perempuan lokal. Seorang warga negara asing atau WNA asal Cina berinisial SW diamankan petugas imigrasi Merauke. Pria berinisial SW ditahan setelah konten video yang diunggahnya di media sosial TikTok dinilai meresahkan masyarakat. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Aditya Mardya Bakti mengatakan motif dan tujuan adalah murni mencari keuntungan. Adapun modus WNA ini membuat konten yang berisi unsur sara, eksploitasi anak dan perempuan, pelecehan, dan pencemaran nama baik. Keuntungan yang dimaksud untuk menaikkan angka penonton serta menyelipkan penjualan produk suplemen. Motif dan tujuannya itu adalah murni mencari keuntungan. Jadi di situ ada modus di mana yang bersangkutan membuat suatu konten yang di dalamnya ada unsur mungkin sara, kemudian eksploitasi anak, perempuan, kemudian juga ada pelecehan, juga ada pencemaran nama baik. Kemudian di modus tersebut motifnya untuk menaikkan viewer. Pihak imigrasi Merauke terus melakukan pemeriksaan mendalam termasuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan instansi terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada WNA tersebut. Setelah ditelusuri, warga negara Cina ini diketahui berada di Indonesia menggunakan visa kunjungan, namun dinilai melanggar izin tinggal karena diduga mencari keuntungan. Pelaku dikenakan pasal 122 huruf A Junto, pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yakni terkait izin tinggal kunjungan di Indonesia. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya saudara, masuk musim tanam kedua, stok beras aman sampai 5 bulan ke depan. Stok beras di gudang Bulog Merauke saat ini mencapai 9.000 ton. Stok beras di gudang Bulog Merauke saat ini tercatat mencapai 9.000 ton. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan ke depan, termasuk penyediaan beras bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri melalui program Natura. Pimpinan Perum Bulog Merauke Karenu menjelaskan, total penyerapan beras dari petani mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni ini sudah mencapai 15.000 ton, atau sekitar 78% dari target yang ditentukan. Jadi sampai hari ini juga total penyerapan kita dari Januari sampai bulan Juli ini sudah mencapai sekitar 15.000 ton ya, sudah mencapai 15.000 ton atau sekitar 78% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia juga menambahkan, Perum Bulog juga telah menyalurkan bantuan pangan ke 5 kabupaten di Papua Selatan dan beberapa daerah di luar wilayah Merauke, yaitu Manokwari, Biak, Sorong, Fakfak, dan Timika. Harapannya dengan berubah iklim dan cuaca yang semakin baik ke depan, Bulog Merauke dapat memaksimalkan penyerapan beras dari petani. Serta dengan stok yang mencukupi dan distribusi yang lancar, Bulog memastikan ketahanan pangan di wilayah Merauke dan sekitarnya tetap aman hingga akhir tahun 2025. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita menuju ke Sulawesi Tengah saudara. BMKG Stasiun Geofisika kelas 1 Palu mencatat ada 22 gempa susulan terjadi setelah gempa utama di wilayah Tenggara Danau Poso. Gempa susulan itu rata-rata berkekuatan magnitudo kecil.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mencatat masih terjadi gempa susulan. Setidaknya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tercatat ada 22 gempa susulan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Sujabar, bilang kondisi ini masih tergolong normal, namun warga tetap waspada di rumah-rumah yang dikhawatirkan rentan roboh. Sesar Poso. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergeseran sesar geser, artinya strike slip datar. Dampak dari gempa bumi ini yaitu dirasakan di Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 berpusat di Kabupaten Poso. Gempa itu sampai terasa di Kota Palu dengan kekuatan lebih kecil. Data sementara BPBD Kabupaten Poso mencatat ada 3 rumah rusak ringan dan berada di 3 desa di sebelah tenggara Danau Poso. Menurut data dari BMKG Stasiun Geofisika Palu, gempa tektonik itu terjadi akibat aktifnya sesar Poso. Pada 14 Juli lalu, di titik hampir sama juga terjadi gempa. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Anggota KKB penembak polisi di Wamena ditangkap. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wahel dalam Kompas Merauke. Dari Jayapura, saudara, mantan anggota Polri yang membelot dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata Aske Mabel dijatuhi vonis 8 tahun penjara. Kurang lebih 2 bulan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 2B Wamena, mantan anggota Polri yang membelot dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata Aske Mabel divonis 8 tahun penjara. Vonis tersebut lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 9 tahun penjara. Menanggapi vonis 8 tahun penjara, Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, vonis ini menunjukkan bahwa Polri sangat tegas dan tidak akan memberikan ruang bagi oknum anggota Polri yang membelot dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata. Ia menyebut bahwa keterlibatan dalam KKB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan bentuk pengkhianatan terhadap negara, sehingga institusi Polri tidak mentolerir pengkhianatan dan harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Kombes Yusuf menyebut siapapun yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata, baik masyarakat sipil maupun mantan aparat akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan tak ada ruang bagi pengkhianatan yang membahayakan keselamatan bangsa. Keterlibatan dalam kelompok kriminal bersenjata adalah pelanggaran serius dan setiap pelaku akan berhadapan dengan hukum tanpa toleransi. Ini adalah langkah nyata menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan semangat damai Nusantara. Sebelumnya, Aske Mabel terlibat dalam pencurian 4 pucuk senjata api dari Polres Yalimo pada Juni 2023 lalu. Dari senjata curian itu, ia bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata wilayah Yalimo dan sempat terlibat dalam sejumlah aksi penembakan terhadap warga sipil. Aske Mabel kemudian berhasil ditangkap Satgas Damai Kartens pada Februari 2025 di distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Vindi Rakmeni. Dari Jayapura kita bergeser ke Jayawijaya. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon Debata Raja, ditangkap Satgas Damai Kartens. Dari penangkapan itu, Satgas Damai Kartens mengamankan barang bukti 6 butir amunisi tajam. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Robert Wenda atau kriminal Hesegem ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu sore. Robert Wenda alias kriminal Hesegem masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon Debata Raja pada bulan Mei 2025 lalu. Selain itu, Robert Wenda dicari kepolisian karena merupakan narapidana pelarian dari Lapas Kelas 2A Abepura. Dari penangkapan itu, Satgas Damai Kartens mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 6 butir amunisi tajam serta noken dan sejumlah uang tunai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan terhadap Robert Wenda dilakukan setelah penyelidikan panjang.
Kombes Yusuf menyebut penangkapan ini sebagai bukti keseriusan Polri menindak tegas kelompok bersenjata untuk menjaga keamanan di tanah Papua. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Karten dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Kedua target kini diamankan di Polres Jayawijaya. Polri menegaskan tidak ada kompromi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata maupun tindakan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat. Saat ini, anggota KKB Robert Wenda ditahan di Polres Jayawijaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mendalami senjata yang dimilikinya. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, kelompok kriminal bersenjata melakukan teror dengan melepas tembakan di Bandara Bilorai, Intan Jaya sebanyak 4 kali. Kelompok kriminal bersenjata melakukan teror dengan melepas tembakan ke arah aparat gabungan TNI Polri yang bertugas di Bandara Biloran Intan Jaya, Papua Tengah pada Kamis siang. Tembakan dilepaskan sebanyak 4 kali dari arah terminal lama bandara, sehingga personel Kopasgat dan Polres Intan Jaya melakukan tembakan balasan dan melakukan pengejaran. Namun, para pelaku melarikan diri ke arah Kali Wabui. Diduga kuat aksi penembakan ini merupakan bentuk balas dendam atas tewasnya pimpinan KKB Enos Tipagau dalam operasi penegakan hukum oleh tim segabungan TNI Polri pada 5 Juli di Kampung Batapa, Intan Jaya. Selain motif balas dendam, aksi penembakan ini juga ditenggarai sebagai upaya KKB untuk mengganggu stabilitas keamanan menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Kabupaten Intan Jaya. Aksi gangguan keamanan kembali terjadi di Bandara Bilogai Sugapa, Intan Jaya. Pada hari Rabu, 23 Juli 2025, terdengar 4 kali letusan senjata api yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dari arah terminal lama. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, aparat gabungan dari Kopasgat TNI AU, Satgas Operasi Damai Karten, dan Polres Intan Jaya langsung merespon dengan sigap melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga kuat sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata. Pasca teror penembakan, aparat gabungan TNI Polri diminta untuk siaga dan mengantisipasi serangan susulan dari kelompok kriminal bersenjata. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Intan Jaya, Papua Tengah. Sekolah Rakyat Alternatif Pembinaan Anak Merauke, selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wahel dalam Kompas Merauke. Dari dunia pendidikan, Wakil Bupati Merauke Fauzuni Hayam menyambut baik program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini menjadi satu alternatif pembinaan anak di Merauke. Wakil Bupati Merauke Fauzuni Hayam mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan satu di antara alternatif untuk membina anak-anak di Merauke. Terlebih saat ini, jumlah anak putus sekolah di Merauke cukup tinggi. Menurut Fauzun, dengan pola asrama, upaya membina dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak Merauke lewat Sekolah Rakyat perlu dikawal dengan baik. Anak-anak ini tidak sekolah. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tentu ke depan kita pemerintah daerah harus memproteksi betul anak-anak Papua ini harus sekolah semua. Nah, upaya yang kita lakukan saat ini adalah Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat itu adalah sebagai alternatif anak-anak kita asramakan. Anak-anak tidak boleh kita biarkan keluar masuk sesuka-suka, tapi kita bina dengan di asrama nanti. Sementara saat ini Sekolah Rakyat di Merauke masih dalam tahap pembenahan infrastruktur dan sarana. Gedung tak terpakai di SMK Negeri 2 dimanfaatkan untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya, saudara, bekerja sama dengan TNI, Bulog Merauke menyalurkan beras, SPHP, dan sejumlah bahan pangan lainnya di halaman Masjid Raya Al-Aqsa. Gerakan pangan ini untuk membantu warga mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Suasana halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada Kamis sore kemarin tampak ramai oleh warga yang datang mengikuti program gerakan pangan murah. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Bulog dan Kodim 1707 Merauke. Selain beras, disediakan juga gula dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Harga beras kisaran 60-70 ribu per 5 kilo. Selain beras, disediakan juga gula dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.
Pihak penyelenggara pun menyiapkan sistem dengan membatasi pembelian bagi setiap orangnya. Wah, ini sangat senang sekali. Ya, pesan saya sebagai Komandan Kodim yang memanfaatkan ini momentum yang baik ya untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, pemerintah sudah berusaha, pemerintah sudah mengupayakan agar masyarakat ini bisa sejahtera, masyarakat ini bisa melaksanakan kehidupannya seperti biasa. Letkol Infantri Joni Novriandi, Komandan Kodim 1707 Merauke mengatakan senang sekali dengan antusias masyarakat dan berpesan agar momen ini dapat dimanfaatkan karena pemerintah telah berusaha dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Masih berita serupa, saudara, pedagang makanan di Merauke tetap pertahankan rasa makanan. Harga cabai di Merauke terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Meski harga cabai di pasar Merauke mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, pedagang makanan memilih untuk tetap menggunakan cabai seperti biasa. Demi menjaga cita rasa masakan, mereka rela menekan keuntungan. Yeti, seorang pemilik warung makan, mengatakan merasakan dampak dari kenaikan harga cabai saat ini. Biasanya ia membeli cabai seharga Rp80.000–100.000 per kilogram. Namun sekarang harga cabai mencapai Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Masih terasa banget sih, yang biasanya saya beli cabenya mungkin sekilo, bukan mungkin ya, sekilo 100, biasanya paling mahal itu 180, itu sekarang saya harus 130, 140, malah kemarin itu sempat sampai 150, 160 gitu. Kalau untuk sementara ini tidak, masih bisa bertahan. Dia juga menambahkan lebih memilih kualitas daripada kuantitas, seperti makanan yang dijualnya wajib fresh dan menggunakan jangka waktu 8 jam untuk beberapa jenis masakan yang dimasaknya. Harapannya, harga cabai dapat segera normal kembali, sehingga para pedagang dapat memperoleh keuntungan yang sesuai. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, depan dan terpercaya. Sampai jumpa.